Shalom Jemaat Kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah untuk kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita memakai liturgi hari teknik. Kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan hari teknik Gereja Kalimantan Evangelis, sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Perjuangan bersama memutus rantai penyebaran virus corona belum berakhir. Karena itu dibutuhkan metode dan cara yang harus didukung secara bersama-sama. Penggunaan teknik yang tepat guna bagi kebaikan sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan di tengah iklim perubahan dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi, kita semakin dituntut untuk tanggap menyikapi dan menangkap peluang serta memanfaatkan pekerjaan teknik bagi pelayanan kerohanian maupun untuk menolong sesama. Perayaan Hari Teknik GKI ini dengan subtema Percaya dan Lihatlah Perbuatan Besar yang Dilakukan Allah, mengingatkan bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita dan melalui kita, terutama melalui pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita berdiri untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber Hikmat, dan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait 1 hingga baitnya yang kedua, Terpujilah Allah. Kasih dunia
Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima fatum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus, menebus dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kami kurang sungguh-sungguh mau belajar dan memaparkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk hal-hal yang baik sebagaimana seharusnya. Kami kurang bertekun dalam menyampaikan kabar baik di tengah situasi dunia yang membutuhkan keselamatan. Kasihani dan ampunilah kami, umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali, ya Tuhan, oleh kasih pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan menyanyi kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait 1 hingga baitnya yang kedua, Ku datang kepadamu.
Nathan Evangelis terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berkata ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mulai sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan sampai Beersheba, bahkan kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan melakukannya
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikannya rumah di atas batu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang khotbahnya akan dibawakan oleh Pendeta Yusana Mayati, kembali Jemaat Kekasih Tuhan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jumat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Di hari Sabatmu ini Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing pribadi. Dan secara khusus, kesempatan untuk boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing di rumah kami untuk bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan, kami pun akan bersama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi setiap hati dan seluruh hidup kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengar dan terlebih melakukannya
dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan jam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan yang ke-51. Dengan perikop murid-murid Yesus yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, dan engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebuah kata bijak mengatakan, Allah memilih kita bukan karena kita berharga. Kita berharga karena Allah memilih kita. Dalam hidup ini, tidak ada satu hal pun yang patut untuk kita banggakan. Baik itu diri kita secara pribadi, kemampuan yang ada dalam diri kita, ilmu pengetahuan dan keahlian, bakat dan talenta, harta dan kekayaan, maupun juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang tua kita, sanak saudara, sahabat, dan segala sesuatu yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keberadaan manusia, seringkali ia keliru dalam hal melihat, memilih, menilai, dan memutuskan sesuatu hal, baik itu benda atau barang, maupun tentang seseorang. Karena manusia, ia melihat dari apa yang tampak di luar. Manusia selalu melihat dari latar belakang kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal. Dalam nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, di sana menyebutkan Tuhan mengenal engkau. Ini hendak menegaskan bagi kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengetahui siapa kita, pribadi lepas pribadi, dan bahkan Ia mengenal kita melebihi diri kita sendiri. Pengenalan Tuhan atas kita tidak hanya sebatas mengetahui siapa kita, tetapi pengenalan itu juga sanggup menyentuh hati, sehingga menjadi orang yang percaya, sebagaimana Natanael dalam nas kita pada kesempatan pagi hari ini. Nas yang kita
Yesus, "Ikutlah aku." Perjumpaan Filipus dengan Yesus turut mendorongnya untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain. Lalu Filipus mencoba menceritakan perjumpaannya dengan Yesus kepada seseorang yang bernama Natanael. Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Perkataan Filipus tersebut hendak mengingatkan nubuatan tentang kedatangan Mesias, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Hal itu dikatakan oleh Filipus untuk meyakinkan Natanael bahwa apa yang sudah dinubuatkan itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus dan telah ada di tengah-tengah mereka. Namun dari apa yang dikatakan oleh Filipus itu menimbulkan pertanyaan dari Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hal ini dikarenakan pada zaman Yesus, Nazaret dianggap sebagai sebuah tempat atau daerah yang hina dan rendah oleh orang-orang Yahudi. Karena selain kota Nazaret itu kecil dan terbelakang, kota ini juga terletak di daerah Galilea. Daerah Galilea adalah merupakan sebuah tempat pertemuan bangsa-bangsa, karena di sana terdapat sebuah jalan yang menghubungkan ke daerah bangsa-bangsa lain. Dan bagi orang Yahudi yang sangat anti dengan bangsa lain, jelas bahwa Galilea adalah tempat yang tidak baik, karena menjadi tempat pertemuan dengan bangsa-bangsa lain yang dianggap kafir atau najis. Karena itu kehidupan beragama dari Galilea, termasuk Nazaret di dalamnya, sangat diragukan oleh orang Yahudi pada umumnya. Menurut mereka, tidak mungkin ada hal baik yang akan datang dari Nazaret, dan bahkan Tuhan pun tidak akan membangkitkan seorang nabi, apalagi Mesias, dari daerah yang masih terbelakang dan hina seperti Nazaret. Hal itulah yang membuat Natanael dalam nas kita pada pagi hari ini mempertanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Untuk lebih meyakinkan Natanael, Filipus pun membawanya kepada Yesus. Tetapi dari jauh, Yesus sudah melihat Natanael datang kepadanya. Lalu Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus melihat ada kualitas di dalam diri Natanael yang patut dibanggakan, yaitu tidak ada kepalsuan di dalamnya, tidak ada tipu daya, tidak ada kepura-puraan, dan tidak bermuka dua. Apa yang tampak di permukaan merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam dirinya. Begitulah Natanael dalam pandangan Yesus. Yesus sungguh mengenal Natanael, bukan dari permukaan semata, melainkan sampai ke kedalaman hatinya. Dan Natanael pun kaget akan hal itu. Bagaimana Yesus dapat mengenalnya, sedangkan mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Keraguan-raguannya kepada Yesus mulai menghilang, apalagi ketika Yesus menjawab pertanyaan Natanael tentang bagaimana engkau mengenal aku. Keraguan-raguannya pun berganti menjadi percaya. Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Bapak Ibu Saudara, sungguh hal ini memperlihatkan bahwa Yesus benar sebagai anak Allah yang berkuasa dan yang maha tahu. Keadaan di bawah pohon ara adalah sebuah gambar dari hidup anak Israel yang selalu berdoa, berharap, dan menantikan kedatangan Mesias. Yesus melihat dan mengetahui hal yang demikian dalam diri Natanael, bahwa ia sedang sungguh-sungguh mempelajari Taurat Musa serta merindukan kedatangan Mesias. Dengan menyadari bahwa Yesus sedemikian dalam mengenali dirinya, hati Natanael pun tersentuh. Lalu seketika itu juga Natanael sungguh percaya kepada
8 ayatnya yang ke-12. Yakub, ia hanya memimpikannya saja pada saat itu. Tetapi sekarang mimpi itu telah menjadi kenyataan di dalam diri Yesus Kristus yang telah menjadi tanda perantara antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Nathanael kelak juga akan melihat Yesus membuat begitu banyak mujizat yang luar biasa, hingga turut menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ia sendiri bersama dengan para rasul yang lain juga akan mempunyai pengalaman menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan melakukan perkara-perkara besar oleh kuasa Tuhan. Sebab itu dikatakan oleh Yesus kepada Nathanael, agar Nathanael yang sungguh-sungguh dikenal oleh Yesus semakin yakin untuk menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana Yesus mengenal Nathanael, demikianlah Tuhan mengenal kita dengan sangat amat baik. Ia tahu apa yang menjadi kebaikan kita, kebanggaan, kehebatan, atau mengenal kekurangan dan kelemahan kita. Apabila ada di antara kita yang saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit, yang sedang merasa sendiri, yang sedang merasa tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang ingin menolong, ingatlah satu hal: Bapa di surga sangat mengenal kita, dan Dia sangat peduli kepada kita. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, saudara-saudara, ketika Tuhan mengenal kita, apakah kita sudah berusaha untuk mengenalnya juga dengan baik? Dan bila Tuhan mengenal kita, siapakah kita dalam pengenalan Tuhan? Pengikut Kristus yang sejati tanpa keraguankah atau bukan? Sebab seringkali ketika Tuhan sungguh mengenal dan peduli, kita malah tidak peduli kepadanya dan menggantungkan harapan hanya kepada manusia, kepada harta benda dan segala sesuatu yang kita miliki. Kita terus meminta Tuhan menolong dan mengerti kita, tapi kita lupa mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya saat kita mengenal Kristus, maka kita akan tahu bahwa Dia adalah Allah Bapa yang penuh dengan kasih, dan kasih-Nya itu kekal untuk selama-lamanya, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan tentu Ia selalu menginginkan segala yang baik itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Hal ini hendak menyadarkan kita bahwa yang terbaik untuk kita lakukan adalah mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan tiap-tiap hari. Karena firman Tuhan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya, saudara, menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berujung sia-sia. Hal-hal lain yang diandalkan bisa mengecewakan, tapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ketika tidak ada orang yang mengerti kita, ada Tuhan yang mengerti. Ketika tidak ada yang mau peduli kepada kita, Tuhan peduli kepada kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dan Dia juga selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Ia selalu ada bersama dengan kita, dan Ia akan senantiasa menjaga kita serta memberikan kepada kita kekuatan apabila kita masih harus berada untuk sementara waktu dalam situasi yang sulit. Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Siapapun kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti akan apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam hidup ini. Dan Tuhan tahu di mana letak kelemahan kita. Dan Ia pasti akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Bahkan kita akan dimampukan untuk bangkit dan bersinar kembali, tepat seperti yang Ia kehendaki. Jika Tuhan sudah bersikap sedemikian baik kepada kita, mari kita terus membangun hubungan yang lebih dan lebih erat lagi dengan Tuhan.
rangkaian doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing, bersekutu, bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih kami juga telah bersama mendengar sabda firman-Mu. Firman yang telah kami dengar, Tuhan tanamkan dalam roh hati kami yang paling dalam. Sehingga firman-Mu berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis atas kehidupan kami. Sehingga kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan akan terus kami persembahkan dari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan rencana pelaksanaan Sinode Umum yang ke-14 di KE di Kuala Kurung pada bulan April. Mari ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap persiapan demi persiapan. Engkau memberkati setiap panitia yang ada, dan biarlah segala sesuatu yang diperlukan Tuhan yang boleh mencukupkannya. Tuhan juga boleh memulihkan keadaan dunia kami, agar apa yang telah kami rencanakan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyerahkan saat ini ya Tuhan, sekolah menengah kejuruan di KE yang ada di Mandomai, dan sekolah kejuruan Agrikarya yang ada di Tumbang Lahat, serta Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya. Mari Tuhan Engkau berkati wadah pendidikan ini. Engkau berkati setiap tenaga pendidik yang ada di dalamnya, agar mereka boleh mempersiapkan dan juga boleh memberikan ilmu bagi setiap anak-anak didik yang ada di dalamnya, sehingga mereka boleh sungguh dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami, melewati jemahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Berkatilah orang-orang yang terus berjuang menangani keadaan ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berjuang. Berilah bagi mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan peran mereka dengan baik, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami selaku masyarakat, Tuhan berikan kami hati yang mau untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Kami mau mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga kami bersama boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan kami, agar hidup kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan bangsa negara Indonesia yang kami cintai, dengan berbagai masalah persoalan yang terjadi di dalamnya. Mari Tuhan, Engkau hadir memberikan kasih setia-Mu, damai sejahtera, kebaikan atas bangsa kami. Bangsa kami dijauhkan dari bencana alam, pertikaian antar suku dan agama, dan segala hal yang tidak baik, agar bangsa kami terus hidup dalam damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Berilah bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka
berduka cita, mari Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi mereka dan memberikan penghiburan yang sejati, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap duka cita yang sedang mereka alami. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan dalam tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami sekalian, agar kami dapat melaksanakan segala sesuatunya dengan baik, sesuai seturut seperti maksud dan kehendak Tuhan. Dan apapun yang boleh kami rasakan dan alami, Tuhan berkenan menguatkan kami dalam iman dan pengharapan, sehingga apapun yang kami rasakan dan alami tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tapi boleh membawa kami untuk semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam segenap keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada waktu kita untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 menuliskan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari nantinya dapat dibawa ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahkan waktu dan kesempatan untuk kita bertemu. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening Gereja Kalimantan Evangelis Samarinda dengan nomor rekening 0012 90 95 60 pada Bank Kaltim. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan dengan ungkapan syukur kami sebagai rasa terima kasih kami kepadamu karena kebaikan, kemurahan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan syukur kami, berkati kami dalam mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah ini menjadi pekerjaan pelayanan-Mu serta berguna bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita kembali menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 149, bait pertama hingga seterusnya, ucap syukur pada Tuhan.
mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakanlah talenta untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.